Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asy Aulia Putri dari kelas T 1411 akan menjelaskan soal nomor 2 UAS dengan materi regensi linear dan kolerasi. Soalnya sebagai berikut. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. A. Buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Nah, di sini kita dapatkan scatter plotnya dengan ada 8 titik sesuai dengan ada 8 pengamatan. Di sini ada titik yaitu 52,14 dari poin 8, 47,13 dari poin 4, 44,19 dari poin 2, 40,17 dari poin 6, 34,21 dari poin 7, lalu 32,24 dari poin 3, 27,30 dari poin 1, dan terakhir 23,29 dari poin 5. Scatter plot merupakan diagram sebaran dari variabel X dan Y. Lalu selanjutnya, yang B, korelasi sampel antara variabel X dan Y. Step pertama, kita menentukan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 yaitu rho XY sama dengan 0, atau tidak ada hubungan antara bobot mobil dan konsumsi bensin dalam mil per galon. Hipotesis satunya atau H1, rho XY tidak sama dengan 0 atau ada hubungan antara berat mobil dan konsumsi bensin dalam mil per galon. Langkah selanjutnya kita menentukan statistika uji dan daerah kritis. Di sini kita menggunakan distribusi T dengan V sama dengan N kurang 2 sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6 dengan alfa sama dengan 5%. Lalu kita dapatkan tabel berikut. Di sini ada nilai XI dan YI-nya yang diketahui dari soal. Lalu kita mencari nilai XI kuadrat. Lalu nilai XI dikali dengan nilai YI. Lalu kita mencari rataan dari nilai XI atau kita sebut dengan X bar. Lalu kita nyari rataan dari YI yang kita sebut dengan Y bar. Dengan X barnya yaitu 37,38 dan Y barnya 20,88. Lalu kita cari XI minus X bar lalu dikuadratkan. Lalu kita totalkan yaitu sebesar 711,88. Y bar kuadratnya kita totalkan menjadi 286,88. Dan terakhir XI min X bar dikali YI min Y bar kita dapatkan totalnya negatif 427,63. Lalu kita akan mencari nilai R-nya dengan cara nilai dari total XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi akar dari XI min X bar kuadrat dikali dengan YI min Y bar kuadrat. Lalu kita dapatkan nilai R-nya negatif 0,95. Setelah mendapatkan nilai R, kita cari nilai T hitungnya, yaitu dengan cara R akar 8 dikurang 2 dibagi dengan akar 1 dikurang R dikuadratkan. Nah, di sini kita dapatkan nilai T hitungnya yaitu negatif 7,17. Step selanjutnya yaitu kriteria uji. Nah, kriteria uji di sini kita menggunakan alfa sama dengan 0,05 dengan V sama dengan 6 sehingga pada tabel T diperoleh nilai 2,447. Kita bisa lihat pada tabel T sebagai berikut. Dengan V 6 dan alfa 0,5
0,05 dibagi 2, berarti 0,025. Kita dapatkan nilainya 2,447. Kita kembali ke soal. Tolak H0 jika T kecil sama dengan negatif 2,447 atau T besar sama dengan 2,447. Terima H0 jika sebaliknya. Nah, kita dapatkan nilai sebagai berikut. Di gambar, kita dapatkan T alfa per 2-nya 2,447 dan negatif T alfa per 2 yaitu negatif 2,447. Nah, daerah yang diarsir merupakan daerah tolak H0 dan yang tidak diarsir merupakan daerah terima H0. Di sini kita dapatkan nilai T hitungnya yaitu negatif 7,17, di mana nilai tersebut kecil dari nilai negatif 2,447. Ternyata T hitung sama dengan negatif 7,17 lebih kecil dari negatif 2,447, sehingga H0 ditolak atau tolak H0. Kesimpulannya, berdasarkan data yang diperoleh pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada hubungan antara berat mobil dan konsumsi bensin dalam mil per galon. Selanjutnya, kita mencari nilai intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Di sini, untuk mencari nilai B, kita bisa gunakan rumus N, yaitu data pengamatan, ada 8, dikali dengan nilai XI, YI, dikurang dengan total nilai Y, dikali total nilai X, dibagi dengan N, data pengamatan, dikali total XI dikuadratkan, dikurang total nilai XI, lalu dipangkatkan 2. Sehingga kita dapatkan nilai B-nya negatif 0,601. Lalu lanjut mencari nilai A, yaitu dengan rumus total YI dikurangi B dikali total XI dibagi dengan total pengamatan, yaitu kita dapatkan nilai 43,326. Sehingga kita bisa menentukan Y estimasinya dengan rumus Y sama dengan 43,326 ditambah negatif 0,601 dikalikan X. Lalu selanjutnya kita membuktikan hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y. Langkah pertamanya menentukan hipotesis. Hipotesis 0-nya yaitu beta sama dengan 0 atau koefisien regresi tidak signifikan. Selanjutnya H1 atau hipotesis satunya yaitu beta tidak sama dengan 0 yang artinya koefisien regresi signifikan. Lalu step selanjutnya statistika uji dan daerah kritis. Di sini kita menggunakan distribusi F dengan alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasannya yaitu V1 1, V2-nya N kurang 2 sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kita bisa cari di F tabel. V1-nya tadi 1 dan V2-nya 6, maka kita dapatkan nilai 5,99. Kita balik ke soal. Nah, lalu kita mencari nilai Y estimasi untuk mencari SST, SSR, dan SSE. Di sini kita cari Y rataannya dulu, yaitu kita dapatkan 20,88. Untuk mencari Y estimasinya, kita menggunakan rumus yang telah kita dapatkan dari intercept dan slope tadi, yaitu 43,326 ditambah negatif 0,601 dikalikan dengan nilai XI. Lalu untuk mencari SST, yaitu dengan cara YI dikurangi dengan Y rataan lalu dikuadratkan. Untuk mencari nilai SSR dengan cara Y rataan dikurang Y estimasi lalu dikuadratkan. Nah, setelah nilai total dari SST dan SSR kita ketahui, kita bisa mencari nilai SSE dengan cara SST dikurangi dengan SSR. Nah, selanjutnya kita mencari perhitungan statistik uji ANOVA. Di sini, sum square untuk model regresi kita dapatkan dari SSR, lalu errornya dapat dari SSE,
dan totalnya didapatkan dari SST dengan degree of freedom-nya 1, V2-nya dan 6, dan totalnya adalah 7. Mean square didapatkan dari sum square dibagi degree of freedom. Di sini 257,13 dibagi 1 hasilnya 257,13. Lalu untuk errornya kita bisa cari dengan cara 29,74 dibagi dengan 6, maka didapatkan MSE-nya 4,96. Lalu kita dapat F hitungnya yaitu sebesar 51,869 dengan cara membagi 257,13 dibagi dengan 4,96. Di sini, ini merupakan grafik dari persoalan tersebut. Ada F hitungnya yaitu sebesar 51,869 dan F alfanya sama dengan 5,99, di mana FH terletak di daerah tolak H0. Karena F hitung sama dengan 51,869 lebih besar dari 5,99, maka kita akan tolak H0. Kesimpulannya, terbukti bahwa koefisien regresi sama dengan 0, sehingga model Y sama dengan 43,326 tambah negatif 0,601 kali X adalah signifikan secara statistik atau dalam arti kata lain, tidak ada pengaruh X terhadap Y. Lalu, yang terakhir, proporsi variasi pada variabel Y. Di sini kita dapat mencari R kuadrat sama dengan SSR dibagi dengan SST. R kuadrat sama dengan 0,896. Artinya, variasi pada variabel X, konsumsi bensin, maksud saya variabel Y, konsumsi bensin, mampu dijelaskan rata-rata sebesar 89,6% oleh variasi pada variabel X, bobot mobil, pada model regresi. Sedangkan sisanya sebesar 10,4% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimaksudkan dalam model atau komponen error. Sekian penjelasan nomor 2 dari saya. Terima kasih.